Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna sadaqallahul 'azim. Wa ba'du. Para jemaah rahimahullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan taklim wa ta'allum dalam rangka mencari ilmu Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari akhir benar-benar bisa diakui sebagai umat Rasulullah, dan sekaligus mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. 10 sampai Faquluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Amrun min wa'za wa 'ala ibadil mu'minin bitaqwahu. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a taqwa jami'al khairati al-'ajilati wal ajilati. Summa amara ibadul mu'minin biha liyaquzu wa yasbaru bima ja'alahu fiha minal khairi was-shalah was-sa'adah wal falah rahmatan bi ibadil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Halaman 10 ini memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan salah satu nukil atau nubudan. Kemarin sudah kita bahas nubudan, nukilan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini amrun min azza wa jalla adalah sebuah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah kepada siapa? Ibadil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang mukmin. Yang tidak mukmin tidak ada perintah ini, nanti saya jelaskan. Diperintah untuk apa? Bertakwahu, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wa ta'ala subhanahu wa jama'a taqwa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan dalam konsep takwa. Apa yang dikumpulkan? Jami'al khairat, keseluruhan kebaikan, baik yang bersifat ajilah duniawi wal ajilah, atau yang terkait dengan persoalan ukhrawi. Summa amara ibadul mu'minin, kemudian Allah juga memberikan perintah kepada hamba-hambanya yang mukmin biha, dengan takwa, supaya apa? Liyaquzu, supaya hamba-hamba Allah itu mendapat sebuah keberuntungan, mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dilanjut wa yasbaru bima ja'alahu fiha, dan agar kaum mukminin ini bisa memperoleh dengan sesuatu
kebagusan wujudnya, wassolahi tegese kebagusan, wassa'adah kebahagiaan, falah keberuntungan, sebagai manifestasi rahmatan, karena rahmat Allah bi ibadil mu'minin kepada hamba-hambanya yang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah Subhanahu wa taala tersebut mempunyai rahman dan rahim kepada orang mukmin yang ini tidak dipunyai bagi selain mukmin. Baik para bapak ibu sekalian yang saya hormati, ini 10 ini bagian dari penafsiran yang dilakukan oleh pengarang kitab ini, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mempunyai penafsiran sebagaimana yang telah kita baca. Nampaknya beliau juga sangat memahami terkait dengan tafsir-tafsir Al-Quran. Sebab tafsir Al-Quran itu menurut pengertiannya adalah bayanu ma'anil Quran. Jadi tafsir itu adalah menjelaskan terkait dengan makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tafsir itu adalah istikhraju ahkamihi, mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat. Dan yang ketiga adalah istikhraju hikamihi, yaitu mengeluarkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat. Jadi saya ulang, tafsir itu pengertiannya adalah bayanu ma'anil Quran, menjelaskan tentang makna-makna Al-Quran. Yang kedua adalah istikhraju ahkamihi, mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran atau terkandung dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah wa istikhraju hikamihi, yaitu mengeluarkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Masing-masing dari ketiga unsur ini melahirkan ahli yang berbeda. Ketika bayanu ma'anil Quran, menjelaskan tentang makna-makna yang ada dalam Al-Quran, itu adalah disebut sebagai seorang mufassir, orang ahli tafsir. Tapi di saat istikhrajul ahkamihi, mengeluarkan hukum-hukum yang ada dalam ayat Al-Quran, melahirkan orang ahli fikih. Orang ahli fikih, karena ahli fikih itu adalah orang-orang yang selalu konsentrasi terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, istikhrajul hikamihi, itu memunculkan orang-orang yang ahli hikmah. Ini lebih condong kepada orang ahli tasawuf, orang ahli usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mudah orang itu kemudian dianggap dan dinilai sebagai seorang mufassir, itu sulit, karena harus menguasai ilmu-ilmu yang mendukung terhadap satu pengertian atau makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, di saat dia mengeluarkan hukum-hukum, itu harus bisa memahami kaidah-kaidah usul fikih dan memadukan ayat satu
hadis yang lain. Dan kemudian pada yang ketiga, istikhraju hikamihi, itu melahirkan orang ahli hikmah yang notabene itu lebih kepada fokusnya itu lebih kepada orientasi yang namanya tasawuf atau thariqah. Contoh misalnya kalimat dalam Al-Quran itu aqimis sholah, misalnya aqimis sholah gampangannya semuanya. Kemudian ada lagi nasholata karena lil mu'minina kitaban maqtan. Ini bisa melahirkan ketiga-tiganya. Yang pertama, aqimis sholah misalnya. Kita disuruh untuk melakukan sholat. Sholat, pengertian sholat itu seperti apa? Sholat itu adalah muftatahatun bil takbir wa mukhtamatun bil salam. Dalam Al-Quran ada. Artinya bagaimana cara sholat yang dimaksud dalam Al-Quran itu tidak kita temukan secara rinci. Lalu kemudian yang mempunyai fungsi tabyin atau menjelaskan, bahasa keren itu klarifikasi, itu adalah al-hadis. Shallu kama ra'aitumuni sholli. Oke, ini adalah membahas tentang bayanu ma'anil Quran. Kalimat doa insholah, aqim itu kan dari fi'il amar, qoma yaqumu atau qoma yuqimu. Kemudian aqim fi'il amar. Kalau begitu berarti aqim itu hukumnya adalah fardu wajib. Siapa yang punya kompetensi untuk mengeluarkan hukum bahwa sholat itu adalah wajib, itu adalah yang bahas orang ahli fikih. Jadi hukumnya wajib. Kewajiban melakukan sholat tidak berhenti hanya di situ, kemudian memunculkan istikhrajul hikami. Ada beberapa hikmah, ada beberapa fadilah dalam sholat. Misalnya, sholat itu tentu akan berbeda ketika dilaksanakan secara individu dan jamaah. Maka tentu lebih baik afdal jamaah. Itu hikmah jamaah hikam. Ketika jamaah tentu shaf awal dengan shaf yang tsani, shaf ketiga itu juga berbeda. Di saat belum corona COVID-19, yang namanya jamaah harus rapat. Ya, harus rapat. Rapat itu ya rapat terus. Rapat itu enak. Cari bukan gila. Cari Pak Mufid anget. Ini juga punya hikmah gitu ya. Hikmahnya apa? Punya fadil, punya fadilah. Makanya satu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamami sholat. Hadis yang lain min iqamatis sholat. Itu bagian dari hikmah. Sehingga dengan demikian maka memunculkan yang namanya orang yang ahli thariqah terkait dengan hikmah itu kemudian
distancing karena social distancing, ada jarak paling tidak 1 meter karena ada apa namanya kekhawatiran untuk apakah kemudian salah, tidak salah, la doror wala diror. Kamu jangan membuat kemelaratan, urusannya kemelaratan ya bahaya bagi dirimu, wala diror, dan kamu jangan membuat bahaya bagi orang lain. Karena dalam usul fikih itu dijelaskan semua yang berbahaya harus memang dibuat dan dihilangkan. Makanya caranya kemudian 1 meter harus pakai masker gitu ya. Kecuali si ngaji nggak usah pakai masker ya, sehingga ini tafsir itu. Makanya tidak mudah kemudian orang awam ini tak tafsir kayak ini, nggak benar, karena banyak ilmu pendukung untuk bisa menjadi mufassir. Paling tidak ilmu alatil itu matang, nahwu sorof, kemudian balaghah, badiah, ma'ani itu matang. Nah, dengan demikian setelah prasyarat ini sudah dikuasai, kemudian baru bisa menjadi mufassir. Sehingga kalau ada sekarang kemudian orang itu memahami ayat dengan alibi bahwa dia menafsiri ayat semacam ini biasanya menjadi penafsiran sing keliru. Karena apa? Karena ayat satu dengan ayat yang lain itu kadang-kadang harus dipahami secara utuh. Pahami secara utuh menjadi sebuah kesimpulan. Oke, jadi ini yang namanya ilmu tafsir. Nah, pada konteks kitab ini yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi, kemudian mengeluarkan apa sih kok Gusti Allah itu dawuh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bagi beliau takwa itu adalah tujuan akhir daripada pelaksanaan ibadah kita kepada Allah. Ini kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, banyak kemarin sudah kita baca ayat-ayatnya itu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya takwa ini adalah orang yang dijamin oleh Allah yang akan mendapat posisi paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena dalam takwa ini, bahasanya Habib Abdullah ini dalam kitab ini, jamaah takwa jami'al khairat. Karena dalam takwa itu terkandung beberapa kebaikan, baik kebahagiaan yang al-ajilah atau al-ajilah, kebahagiaan yang bersifat duniawi maupun kebahagiaan yang bersifat ukhrawi. Nah, ini dimulai dari amrun min azza wa jalla. Takwa itu adalah sebuah perintah yang datang dari Allah azza wa jalla atau azza wa jalla kepada siapa? Kepada hamba-Nya yang mukmin, bertakwa untuk takwa kepada Allah. Kenapa kemudian pakai ibadil mukminin? Karena orang mukmin selain orang mukmin tidak punya kewajiban untuk memperoleh posisi takwa. Mek mukmin toh. Wong kafir ora punya kewajiban takwa, tak punya kewajiban takwa. Karena apa? Dia sudah tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul Allah, tidak percaya kepada malaikat Allah, maka tidak punya kewajiban.
Yang punya kewajiban adalah kita semua sebagai orang mukmin. Makanya sering saya sampaikan bahwa prasyarat fungsional takwa itu ada 4: mukmin, muslim, muhsin, mukhlis. Mukmin, muslim, kemudian muhsin, mukhlis. Gitu. Apa bentuk daripada kebaikan-kebaikan yang bersifat ajilah wa ajilah, bersifat duniawi? Salah satu contoh al-ajilah ini ayat kemarin sudah dibahas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wala tafarraqu. Kenapa kok wala tafarraqu? Ini untuk kebahagiaan kalian di dunia. Saya ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari untuk menjadi mufti di Yaman. Bahasa saiki, bahasa sekarang, sebelum keduanya itu berangkat diberi pembekalan oleh Rasulullah. Pembekalannya singkat sekali. Ada 3 unsur: positif negatif, positif negatif, positif negatif, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada keduanya. Yang pertama, yassiro wala tu'assiro. Ya, kalian berdua hendaknya memudahkan dalam urusan agama, dan kamu jangan tu'assiro, membuat sulit. Karena apa? Islam datang ketika diberi hal-hal yang sulit, maka tentu orang lebih banyak menolak ketimbang menerima. Kalau nggak sakit sholat itu nggak diterima oleh khusyuk, harus berhadap Allah, konsentrasi pada Allah. Caranya sholat durung iso wis didenteni kaya menembui. Jadi kon sholat yang khusyuk gak diterima oleh Allah. Kira-kira tambahnya dia atau tambah lain? Makanya yassira wala tu'assira. Jangan kamu membuat sulit, tapi mudahkanlah. Sing penting sholat iso ngerti syarat rukun. Soal kemudian gak pase-pase ya gak apa-apa lah. Sing penting gelem sholat, maca bismillah atau bismillah gak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin ya syaratmu lah. Pokoknya gelem sholat. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, bukan alhamdulillah. Sing penting gelem sholat. Berarti dia sudah mukmin. Ini yang diberikan pembekalan kepada keduanya, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian basyira wala tunafira. Basyira itu membuatlah bunga. Kabar gembira. Ya, apa ya? Bunga itu Gembira. ya gembira. Senang. Wala tunafira. Aja nakut-nakut ya, Pak. Piye gelem salat? Apa wonten mboten pokoke kudu salat sip bagus. Atok markoto. Kulo dereng saged gampang nek salat lambat laun juga diperbaiki lon ngaji nang mopit kono sampai ngaji nang ustaz-ustaz yang lain kono. Muga suwe-suwe lah tambah Semangat. Kain sholat, kain sholat pokok dendengnya percuma sholat. Tapi wong saat itu gak ngerti bacaan ini gak fase kok sholat tidak diterima oleh Gusti Allah. Lah wong sing kae wis dikorongno kira-kira Ayo, Angel. ya,
Desa ini sudah membudaya angel wes. sering WA angel titulannya angel. Ini yang kedua, yang ketiga, ini yang kadang-kadang justru tidak menjadikan sebuah perhatian. Tatawa'a wala takhtalifa. Tatawa'a itu kompak lah, kompak dari kata-kata to'a. Tafa'ala tatawa'a. Karena dua ya tatawa'a wala apa itu mana? Ojo terjadi ikhtilaf perselaian wala takhtalifa. Jangan bercerai-berai. Kompak. Iki sing repot. Pembekalan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal dan kepada Musa al-Asy'ari untuk menjadi bukti. Itu suruh kompak dan tidak boleh terjadi ikhtilaf atau mufaraqah atau persaingan. Ini yang sulit. Kadang-kadang pulau kelindinan sedaya antar kiai bersaing, antar guru masing-masing merasa dirinya paling baik, paling benar. Egoismenya tinggi. Karena apa? Orang itu kadang-kadang justru lebih senang kalau dia dianggap lebih ketimbang temannya. Makanya sekarang ini dalam YouTube saling nyolokno satu dengan yang koyo-koyo sing nyolokne paling bener, sing dilokno salah. Padahal belum tentu. Angel ini yang sulit karena apa? Berkait dengan persoalan kebutuhan. Ego itu penting. Ego itu mesti ada. Tetapi ketika orang itu mengikuti egonya dan tidak punya besar hati, tidak punya apa jenis jembari bodoh, itu kira-kira akan musuhi apa kancane? Yang musuhe. Ora malah. Akan musuhe. Gak gelem malah. Sehingga tingkat egoisnya sangat tinggi, rasa empatinya tidak ada, apalagi rasa simpati. Sing apik wong iki lebih banyak ngaku salah ketimbang bener. Bu aku surane sing akeh ora pakai salah. Ora sing akeh salah aku ape nduk pulau api. Bu aku salah ya surane yo. Sampe dia sama nota bener. Malah ngono. Malah dingonokne. Sing jare mana? Apa rumah salah nek dia kanan dia paling bener. Aku enggak Bu. Sampeyan akeh salah cuma aku nem. Sebenarnya kalau bubar, angel itu kan. Ini yang sulit, bukan hanya bagi individu, bagi kelompok juga begitu. Kata si kelompok A paling benar, si B, si D salah. Kata B yang paling benar, si A sama si C salah. Kata si C juga benar, si A sama si B ya salah. Padahal enggak, satu di antara yang lain itu bersifat komplement. Apa komplement? Saling melengkapi. Kalau manusia itu sedang kekurangan, tidak ada. Kalau Anda mencari, apalagi pasangan yang ideal sedang kekurangan, buat sampai bongkol lah kalau itu tenang. Makanya isi terima lah ya yang dikira. Aku juga gak sempurna. Kemudian
dewi yo asem. Ini taqwa wala tanpa. Ini kebahagiaan yang bersifat kebaikan yang bersifat duniawi. Kemarin kan sudah dilibat alaihimul billatu aina matuqitu illa bihablin minallah hablin minannas. Hablin minannas itu konteksnya ini. Sehingga Rasulullah mengatakan bukan orang yang terbaik ketika kita tidak bisa memberikan jaminan keamanan kepada tetangga, tidak bisa memberikan jaminan keamanan kepada teman, kepada saudara, masing-masing saling menjamin. Sebenarnya kira-kira rapi atau enggak? Rapi kalau masing-masing punya tanggung jawab. Dan ketika sudah berbicara itu tidak melulu hanya kepada orang mukmin atau kepada orang muslim. Tapi ya kepada siapapun, gitu. Kepada siapapun. Dalam kitab Taisurul Khalaq itu dijelaskan bahwa tonggone awake dhewe ini minimal 3. Pertama, mukmin dan saudara. Maka kita punya kewajiban 3 kepada dia. Pertama, kewajiban sebagai saudara. Yang kedua, kewajiban sebagai sesama mukmin. Yang ketiga, punya kewajiban sebagai tetangga. Tonggo dulur mukmin. Ana mukmin tapi duduk dulur. Kewajibannya loro. Kewajiban bertetangga, kewajiban sesama mukmin. Lale ana sing nomor 3 ya duduk dulur, ya duduk mukmin, tapi berbeda agama. Kewajiban sebagai tetangga. Lah supaya ini gitu. Kok masih punya perilaku ngedingi tonggone, kemudian ngerasani nggone ngilokne ke nggone musuhi bener apa mboten bener? Kira-kira wong kaya ini apa ana ora? Apa? Bahasane Anwar Jaid paling ya, aku sama ono kalian teko. Sudahlah, kalau kita mengikuti ini adalah bagian dari jami al-khairat al-ajilah. Lah kemudian yang khairat al-ajilah akeh. Ajilah itu ya dalam konteks ini adalah akhirat. Padahal untuk akhirat itu sebagaimana yang saya katakan kemarin melalui proses di alam barzah, kemudian yaumul ba'ats, kemudian setelah yaumul ba'ats ning arah-arah mahsyar, kemudian si ngenteni apa jenenge kuwi, ngenteni hasibu qabla an tuhasabu, masih dibilang-bilang, masih dievaluasi. Baru kemudian api kapo elek, api ning swarga, elek ning neraka. Prosesnya lama. Wong yang jero kubur ini setengah mati kok. Mbah kita itu mati sudah berapa tahun? Buyut kita, canggah kita, suwe. Lelek umpamane naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita semua mulai dari furu'ihim wa usulihim di ngapura ya Gusti Allah. Tapi bagi mereka yang tidak di ngapura ya Gusti Allah, diazab mek mungkar nakir, gak simbang sorong mboten. Nang dunya seiso njuk tulung kancane, njuk tulung tanggane. Lah wis gak ono kecuali 3 itu. Idza matan mu'adan in qata amalahu illa min
pokok jariyah. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi. Yang ketiga waladin sholihin yad'ulah. Jariyah, konsep jariyah ini sekarang sudah dilakukan oleh para konglomerat. Padahal ini konsep Islam. Para konglomerat sudah menggunakan konsep jariyah. DE ora golek duit, ning duit mlaku di milih terus. Bagaimana seorang konglomerat yang punya Indomaret misalnya, tahu tekan minta, tahu tekan mahal, apa mana di kecamatan, betul nanti itu, gimana tak duit enak, gimana? Duit emang nyolong. Lah jenengan lek kepengin ngono, turu oleh ganjaran jariyah. Jenengan turu. Ganjaran mengalir. Apa meneh jenengan mati? Jariyah kok angel wis angel itu lah. Ya sakmantune, tapi yakin jenengan jariyah titik 100.000, 200.000 misalnya, atau 50.000 sehingga diberi 20.000, jenengan turun. Gedung ini dibuat, jenengan turun 20.000. Mari kita ngaji, jenengan itu nggak sama ngaji. Ini kok ganjaran sudah mengalir. Oh, mana melok? Si oleh ganjaran ini jariyah. Lek kepengin jenengan uripe enak, jariyah saiki akeh. Sok lek jenengan seger bener Gusti Allah, jenengan itu meneng ganjarane teko. Kandhane kok aneh. Niku wal ajilah Kemudian beliau apa sih tujuannya supaya kita takwa? Tsumma amara ibadahul mu'minin biha yafuzu. Kemarin sudah disampaikan wa lakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk menyampaikanlah dakwah, konsep dakwah itu sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah itu adalah dakwah itu adalah apa ya? Kadang-kadang orang lari. Makanya ya menunjukkan halul khotowan hasun nas al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar liyafuzu. Padahal liyafuzu bisa adatil ajil wal ajil. Anda dakwahlah gitu ya. Sebab dakwah itu hasun mengajak manusia ilal khair kepada kebagusan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Liyafuzu, supaya mereka dan kalian semua itu mendapat kebahagiaan. Liyafuzu bisa'adatil ajili wal ajil, kebahagiaan dunia dan akhirat. Takwa juga begitu. Siapapun yang takwa yakin seyakinnya akan memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebab boleh wis karo musuhe. Wong musuhi yo jarno musuhi, sing penting aku ora musuhi. Ya, saya tetap akan mengikuti syariat Allah. Justru yang paling baik itu adalah orang yang baik kepada orang yang tidak baik. Sewa. Lek api nang api lumrah. Tapi api nang elek. Wis ketularan WhatsApp ini. Ya kalau zaman sudah milenial. Tetapi bagaimana pada zaman milenial kita tetap memegangi spirit. Wow, hebat. Baik. Wa yadfaru bima ja'alahu fiha. Lan
Allah bima kelawan barang ja'alahu kang sedadekake sapa Allah bima bila ing dalem takwa minal khair. Jadi konsep takwa itu mempunyai indikator yang cukup banyak ya bahasanya wong indikator. Siapapun yang takwa pasti dia bagus, mesti wong apik. Lek ana wong aku takwa guru nabi berarti takwane sik dipertanyakan. Lek jenenge wong takwa itu mesti apik. Apik sembarane, ya apik perange, ya apik akhlake, ya apik tingkah lakune, ya apik ibadah. Apik. Ya monggo takwa. Lah lek si takwa guru nabi ya berarti takwane masih dipertanyakan, artinya tingkatan ketakwaannya ini kan ya masih mungkin masih 20%, 40%, tidak 21, mungkin 20. Makanya kemudian SDM sholat terus masih ya indikator yang kedua wassalah. Selain dari kia ngelakoni tegasi kebagusan, wassalah ya kebagusan. Kebagusan mal farqu bainal khair wassalah. Al khair itu dalam kacamata syar'i. Kalau as-shalah itu dalam kacamata budaya. Makanya ma'ruf itu mastahsanahul aqlu mastahsanahul syar'u wal aql. Sing jenenge ma'ruf, amar ma'ruf. Ma'ruf itu istahsanahul syar'u wal aql. Apik menurut syara' dan apik menurut akal utawa menurut budaya. Kadang-kadang apik menurut syara' tapi enggak apik menurut budaya. Apik menurut budaya, enggak apik menurut syara', elek menurut syara', apik menurut budaya. Sing bahaya itu yo elek menurut syara', yo elek menurut budaya. Contoh, awake dhewe kan kemenangan barang sing halal halalan toy secara syara' halal, tapi belum tentu toy. Jenengan darah tinggi, sate itu enak banget. Secara syara' oleh orang sate. Cara budaya, cara akal, kira-kira oleh apa betul? Asal betul, makan sate gulai awake dhewe tensinya tinggi. Stroke temen apa stroke ya stroke. Ada budaya yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan tetapi tidak dibenarkan oleh syariat. Itu aliran humanisme. Ono wong wedok ya keren lah misalnya. Umure ya 35 tahun lah. Ono nangis ning dalan, nangis ning dalan. Walasane macam-macam. Terus ditulungi, tapi ya betul. Sing nulungi omah. Omah di gandhe KTP gandhe di gak ada apa. Terus digawa mulai nang omah. Menurut manusia, konsep kemanusiaan tapi itu betul. Tapi menurut syara' maka mastasana syar'u wal aql itu menjadi sebuah syarat yang bersamaan. Cara syar'i bener, cara budaya atau akal ya apik ngaten nggih. Cara akal sing telah gambaran.
sing jenenge sholat itu kan kudu secara syarak nutup aurat. Nggih nggih. Penting nutup aurat. Wis carane ya apa penting nutup aurat. Itu syarat. Tapi secara budaya, secara akal nutup aurat seenak awake dhewe, kaos rusuh ana tulisane I love you misalnya. Terus pakai celana ning kene ya nutup aurat penting nggih. Tapi kemudian yang 3/4 sing seret-seret kuwi apa namanya? Swir. Secara syarat kan sing penting nutup aurat. Tapi kira-kira api enggak menurut akal budaya? Sengaja. Jadi khairus shalah itu ukurannya adalah syarat dan atau bahasanya sekarang ya mastahsanahu syar'u wal aqal. Lah kalau mungkar itu mastakbahahu syar'u